Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Promis, berjumpa lagi bersama saya Abdul Jabar di program acara Promis, Promosi Investasi. Promosi investasi adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Oku Timur yang bertujuan untuk menginformasikan dan mempromosikan potensi dan peluang investasi, potensi dan produk unggulan pariwisata, UMKM, serta pelaku usaha lainnya yang ada di Kabupaten Oku Timur. Nah, Sobat Promis, di episode kita pada kesempatan kali ini, kita berkunjung dan berada di peternak ayam petelur, yang tepatnya berada di Desa Tumijaya, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Oku Timur. By the way, terkait ayam, selain dagingnya, ayam juga mempunyai telurnya. Nah, telurnya ini menjadi makanan favorit bagi semua kalangan, hampir semua orang, Sobat Promis. Rasanya yang enak, gizinya yang banyak, mudah didapat, dan juga bisa menjadi varian makanan yang banyak, dari telur goreng, telur dadar, dan lain sebagainya. Bisa dijadikan omelet juga. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bertanya-tanya seputar ras daging ayam petelur ini. Nah, Sobat Promis, penasaran? Yuk ikutin kita. Halo Sobat Promis, sekarang saya sudah bersama narasumber kita di episode ini. Silakan Kak, boleh perkenalkan diri dulu dong ke Sobat Promis. Assalamualaikum sahabat Promis, nama saya Erik Sadaya. Saya sebagai kepala kandang di Handayani Farm. Oke, Kak Erik sebagai penanggung jawab atau kepala kandang Ya. di Handayani Farm ini. Kebetulan ini punya kakak saya, kakak sepupu. Oke. Ya, dia sebagai ASN di Kabupaten Oku Timur. Oke, jadi Sobat Promis, yang punyanya ini, ownernya ini merupakan kakak beliau sendiri yang juga bekerja sebagai ASN di salah satu EPD di Kabupaten Oku Timur. Dan kakak Erik sebagai penanggung jawabnya. Ya, keren, jadi kombinasi kerjasama dua kakak adik yang ini ya, yang perlu dicontoh ya Sobat Promis. Nah Kak, lanjut ke pertanyaan, Kak Erik ini mungkin tahu bagaimana histori berdirinya usaha kandang Handayani Farm ini, dimulai tahun berapa, terus juga kenapa sih milih ayam petelur tuh, kenapa? Bisa dijelaskan nih? Kalau pembuatan dari tahun 2002 di bulan 9. Oke, 2022 Sobat Promis. Tapi selesainya di 2023 di bulan 3. Oke. Nah, mulai masuk ayam kan. Oke. Terus kenapa ayam, Kak? Ayam telur? Kan pertama potensinya besar. Oke. Kebutuhan ini Pasar banyak, ya, pasar meningkat ya, banyak. Jadi sangat pandai ya pemiliknya, dan kakak ini juga membaca pangsa pasar ya, kebutuhan masyarakat, dan tergolong baru Kak ya, dari tahun 2023. Jadi baru setahun kurang lebih. Ya, baru 1 tahun di jalan. Nah, berbicara dengan ayam nih Kak, berapa sih Kak jumlah ayam petelurnya yang ada di kandang nih Kak? Kalau saat ini masih 3.000 tuh Mas. 3.000 ya. 3.000 ayam itu apakah pernah bertambah dulunya, apa memang dimulai dari 3.000? Mulainya baru 3.000. Oh, dari 3.000. Baru 3.000. Nah, dari ayam 3.000 ini Kak, itu kita lihat kan ada telur-telurnya nih Sobat Promis. Bisa menghasilkan rata-rata per minggunya berapa Kak telur ayamnya? Kalau per minggu masih dihitung dulu Mas. Kalau per hari misal? Per hari 150. 150 ya, telur. 150 gram. Oh, 150 gram. Ya, kalau telurnya 2.490 lah sekitaran. Oh, jadi 150 kilo maksudnya. Ya, 150 kilo per hari rata-rata. Jadi kalau dikalkulasi itu bisa sampai 150, bisa sampai 1 ton ya, 1.000 kiloan. 4 ton setengah. 4 ton bulan. setengah. Wow. 4 ton setengah. 1 bulan 4 ton setengah itu baru 3.000 loh, Sobat Promis. Mungkin nanti kedepannya kandangnya bisa tambah-tambah lagi, jadi lebih lagi Kak ya. Nah, terus Kak, terkait ayam dari telur tentunya juga ada perawatan nih Kak. Bagaimana nih Kak perawatan ayam yang ada di kandang Kakak, dari pemberian pakan, vitamin, terus kebersihan kandangnya, dan lain sebagainya. Gimana, bisa dijelaskan Kak? Yang pertama tuh kebersihan kandang. Nah, kandang tuh harus bersih.
Terus tuh vaksinasi disiplin. Vaksinasi disiplin, vitamin, antibiotik itu harus lengkap di kandang tuh. Oke. Jadi kebutuhan makan pakan tuh sesuai sama dosis sama itu. Berapa Kak biasanya pakannya kebutuhan dalam satu hari, berapa kilogram bisa makan? Kalau ukuran dosis itu kan per ekor ayam itu sekitar 115 sampai 120 gram. Jadi kalau 3.000 tuh sekitaran 6,5 sampai 7 karung satu hari. 7 karung. Satu karung asumsi 30 sampai 50 kilo ya. Jadi 7 karung sehari. Dan dikasih vaksinasi juga ya. Vitamin juga. Dan kebersihan kandangnya harus utama. Itu kalau dalam sehari berapa kali Kak dibersihkan kandangnya Kak? Kalau kita misal mandi 3 kali sehari nih, kalau ayam gimana? Biasanya itu kami bersihkan tuh pagi. Biasa habis makan ayam langsung pembersihan. Oke, Kak. Jadi pagi ya, oke. Nah, terus Kak, tadi dari perawatan sudah dijelaskan, pemberian pakan dan pembersihan kandang. Terus pasti ayam ini kan memiliki feses Kak, kotoran. Nah, gimana nih Kak pemanfaatan kotorannya atau menginisiasi kotoran ayam ini untuk jadi apa atau gimana Kak? Biasa itu masyarakat tuh lebih ngambilnya untuk pupuk itu Mas. Oh, jadi diambil Kak ya, ya. Pupuk. Jadi kotoran tuh dibersihkan tuh ada manfaatnya untuk petani-petani sekitar kan. Nah, itu free Kak? Gratis itu? Enggak, beli di sini. Satu karungnya kalau di sini 10.000. 10.000. Satu karung. Jadi bukan hanya ayamnya, telurnya juga dan telurnya, kotorannya juga bisa sedikit menghasilkan uang Kak ya, dan membantu dengan harga yang terjangkau, membantu masyarakat sekitar. Itu Kak, terkait tadi kan ada telur. Pasti ayam itu kan butuh berapa hari jangka waktu ayamnya aktif untuk bertelur itu berapa lama Kak? Setahun kah atau 2 tahun? 2 tahun. Jadi dari 2 tahun itu, setelah 2 tahun baru dijual ayamnya Kak, diganti lagi? Diakhir, ganti ayam baru. Oh gitu. Jadi Sobat Promise, ilmu juga nih ya. Jadi ayam boiler ya itu namanya Kak ya? Ayam petelur. Ayam petelur ya, di pasar itu sudah dari kurang lebih 2 tahun di kandang baru dijual ke pasaran. Karena mungkin nggak aktif lagi untuk telurnya Kak ya? Oke. Kurang. Terus Kak, dalam penjualan nih Kak, berapa rata-rata penjualannya Kak per hari telurnya Kak? Telur ayamnya. Kalau itu kan ikut pasar nasional ya. Dari kalau harga Palembang ya untuk sekarang berkisaran 23.500 23.500. Itu saat ini ya. Itu saat ini. Itu terkait ini memanglah udah berapa box ini Kak? Berapa box berapa kerat? Karpet. Berapa karpet? Berkisaran 80 karpet sampai 85. Satu hari. 8 kali 3 240 karpet. 270 karpet per 2.700. Ya, benar kan? Jadi 80 karpet sehari. Kali 3 2.400. 2.500 kurang lebih Sobat Promise dalam sebulan. 1 bulan. Itu siapa aja Kak yang beli? Maksudnya masyarakat sekitar ya, pasar-pasar ya, agen-agen juga kan? Masyarakat. Tentunya dengan harga sesuai harga eceran yang ada Kak ya, harga kandang. Nah Kak, dalam aspek pemasaran nih Kak, sejauh mana pemasarannya dari Handayani Farm ini telur-telurnya Kak? Biasanya warga-warga sekitar beli tuh, beli eceran. Nah, terus tuh dari pasar biasanya beli pasar-pasar tradisional tradisional di Martapura, sekitar Martapura. Nah, nih Sobat Promise, mungkin bagi kalian ya masyarakat Optimur atau pengusaha atau yang dekat dengan wilayah Optimur, misal dari Oku, Lampung, Palembang, bisa kerjasama nih dengan produk Handayani Farm ini dari telurnya. Bisa kalian beli di sini kerjasama, mungkin ngambil banyak Kak ya? Partai besar, partai kecil Kak ya? Bisa. Nah Kak, itu tadi kan dari telur nih. Kalau dari ayamnya Kak, kalau sudah 2 tahun dijualnya juga di daerah sini Kak? Iya, bisa diambil. Sudah sini. Jadi sudah banyak mungkin para pembeli yang sudah tahu ke sini Kak ya? Iya, Alhamdulillah. Nah, ini kalau Sobat Promise nih Kak, mau beli
atau mesan Telur. telurnya gimana Kak cara mereka beli? Bisa hubungi ya di kami ini bisa di kandang ini bisa. Oke. Tuh. Kalian Sobat Promis yang ingin beli silakan datang ke Desa Tumijaya, namanya Kandang Handayani Farm. Yang punyanya Kak Erik namanya, Kak Erik. Bukan, Kenal sebagai semua. kepala kandang. Iya, Ya. mungkin tanya aja itu di Desa Tumijaya, Kecamatan Jayapura, atau bisa menghubungi melalui nomor handphone atau WA Kak ya. bisa. Boleh disebutin Kak? 0812 9827 9356. Nah, itu Sobat Promis, nomor WhatsApp-nya atau nomor handphonenya bisa ditelepon, dihubungi jika kalian mau beli telur nih, atau memang pengen usaha telur, jualan telur rumah, atau pengen ya berusaha lebih besar lagi, atau ingin kerjasama. Terus Kak, dari kurang lebih dari 2003 sampai sekarang ini, apa aja nih Kak kendala yang ditemuin selama mendirikan Handayani Farm ini di usahanya? Kalau untuk sekarang sih, alhamdulillah lancar Mas. Lancar ya? Ya, tapi pernah kalau biasanya hama itu kan ular biasanya, ular. Terus tuh lalat biasanya kan, itu pengaruh di ini kalau dihinggap di pakan. Nah, nggak baik untuk kesehatan ayam. Jadi itulah harus dibersihkan terus memang kandang itu. Jadi lebih ke lingkungan ya, lebih ke lingkungan alam ya kendalanya. Makanya tadi disebutin disiplin kebersihan. Jadi bukan hanya kita aja Sobat Promis yang harus disiplin kebersihan, tapi ya usaha juga, misal usaha ayam. Jadi benar ya kalau kata-kata itu kan kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya. Nah, benar-benar. Terus nih Kak, tadi kendala, terus bagaimana dampak usaha Handayani Farm ini ke masyarakat sekitar tadi? Tadi kan sudah Kakak singgung, mungkin dari pakan, pupuk ya. Pupuk apa, pemanfaatan kotoran ayamnya. Ya. Terus apa lagi nih Kak? Terus tuh lebih dapat telur tuh lebih murah. Dan lebih baru, fresh kan. Telurnya kan baru. Benar. Jadi masyarakat bisa juga ini Kak ya, membeli produk yang masih fresh. Iya, masih fresh. Telur itu semuanya fresh loh. Maksudnya itu langsung dari kandangnya. Dari harganya juga mungkin terjangkau. Ini juga sih Kak, kalau terkait mungkin ada bantuan-bantuan yang pernah dikasih ke masyarakat sekitar, misal pembangunan apa jalan, kayak bantuan apa lomba-lomba kayak. Ya, itu juga. Biasanya itu 17 Agustus biasanya kan. Terus tuh ada acara-acara apa wayang pernah dulu kan ya, acara sosial keagamaan. Sosial keagamaan. Oke, jadi Sobat Promis, selain beliau ini penanggung jawab juga apa kandangnya ini juga untuk usaha, tapi bisa bantuan sosialnya tetap terjalankan Kak ya. Dari acara sosial, keagamaan, dan juga mungkin bantuan-bantuan yang lainnya. Menarik nih. Nah Kak, mungkin Kakak sudah ada usaha ini, pasti sudah berizin juga pasti Kak, sudah ada legalitas usahanya. Bagaimana sih Kak ngurus perizinannya di kantor DPMPTSP Oku Timur kemarin? Ya alhamdulillah ya, lancar, cepat, dan karyawannya ramah-ramah orang. Oh gitu. Jadi kalau dibuat 3 kata untuk pelayanannya, cepat, mudah, dan pelayanannya ramah. Jadi pelayanan yang prima, Sobat Promis. Nah ini juga nih mungkin sentilan bagi pengusaha ataupun kalian yang masyarakat yang punya usaha, silakan lengkapi legalitas usaha Anda di kantor DPMPTSP Kabupaten Oku Timur. Tadi sudah disampaikan mudah, cepat, dan ramah. Ya buatin ya, lengkapin legalitas usahanya. Nah, Kak Erik, mungkin pasti ada planning-planning rencana-rencana ke depannya. Apa aja sih rencana-rencana ke depan dari Handayani Farm ini? Kalau harapan kami sih, kalau bisa lebih berkembang lagi ya. Oh, itu harapan untuk berkembang. Kalau rencananya, Kak? Untuk tahun ini atau tahun depan, insya Allah kami ini nambah lagi, insya Allah. Nambah kandang. Tentu juga ada kandang, ada isinya juga kan ya, isinya karyawan. Oke. Oh iya, singgung-singgung karyawan, sudah berapa karyawan Kak? Kalau untuk saat ini masih kami berdua ya, 1 anak kandang dan aku sebagai kepala kandang. Oh, jadi 2. Tapi untuk saat ini masih bantu-bantu kan. Oke. Bantu. Kalau nanti nambah lagi kandang kan, ya istilahnya masyarakat sini kan bisa kerja di sini kan. Oke, itu jadi rencana dan harapannya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar kan ya.
Terus Kak, pertanyaan terakhir nih, jika ada pengusaha nih ataupun masyarakat yang ingin bekerja sama atau bermitra dengan Handayani Farm ini, gimana tanggapannya? Ya kami mendukung, kami terima. Oke. Oke, jadi itu tadi Sobat Promis, Kak Erik sebagai penanggung jawab kandang ayam juga, kepala kandang juga, bahwa menerima, welcome, mendukung bagi kalian yang ingin bekerja sama ataupun berinvestasi di kandang Handayani Farm ini. Nah, buruan, jangan ketinggalan untuk bisa kerjasama. Tadi sudah ada kontak nomor handphonenya, atau bisa datang ke kandang ayam Handayani Farm di Desa Tumijaya, Kecamatan Jayapura. Baik Kak, terima kasih Kak atas kesempatannya di episode kali ini. Sudah mengganggu waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa tanya-tanya investasi di episode ini. Kami berharap Kak episode ini nanti bisa bermanfaat untuk kandang ayam ini tentunya, dan bermanfaat untuk masyarakat untuk mengetahui tentang usaha kandang ayam Kakak. Dan semoga dengan video ini juga membawa banyak rezeki ke kandang ini. Amin. Nah, Sobat Promis, demikian episode kita pada hari ini. Nantikan episode-episode kita selanjutnya. Dan terus pantau kami, ikutin kami di YouTube akun channel ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan channel. Oke, Kak, Sobat Promis, dadah. Oke, thank you. Saya Erik Sadaya sebagai Kepala Kandang Handayani Farm mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Oku Timur melalui acara Promis ini sebagai media dan sarana dalam mempromosikan pelaku usaha peternakan ayam petelur yang ada di Kabupaten Oku Timur. Saya berharap acara Promis ini dapat semakin maju dan senantiasa prima dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Oku Timur. Mari berinvestasi di Oku Timur, bumi sebiduk sehaluan. Halo Sobat Promis, demikian episode kita pada hari ini. Jika kalian memiliki tempat rekomendasi yang ingin kami datangi, silakan komen di link deskripsi channel ini, atau kalian bisa hubungin kami juga channel kami di link deskripsi channel ini. Nantikan episode-episode kami selanjutnya, dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share channel ini. Terus ikutin kami, mari berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, bumi sebiduk sehaluan. Ciao Sobat Promis.